Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada ayat yang ke-83 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila datang kepada mereka urusan yang terdiri daripada kebaikan atau yang bersifat aman atau yang bersifat ketakutan, menakutkan dan lain sebagainya, mereka menyiarkan dengannya. Padahal kalau mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang-orang alim masa itu, sungguh akan tahulah orang-orang yang ingin mengenali persoalan itu bagaimana yang sebenarnya. Nah, dan itu adalah merupakan kesalahan. Sekiranya Allah tidak memberikan karunia dan merahmati, menyayangi, sungguh kamu yang seperti itu akan mengikuti syaitan, kecuali hanya sedikit saja. Itu kira-kira terjemah bebas dari ayat tadi. Tidak lain, tidak bukan ayat itu adalah membicarakan tentang sifat-sifat manusia. Bahwa manusia itu berbagai macam ragam sifat yang dimilikinya. Ada sifat tercela, itu disebut dengan sifat muhlikat. Ada sifat-sifat itu yang baik, itu disebut dengan sifat-sifat munjiat. Nah, maka sifat-sifat yang muhlikat itu sangat mudah dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan sifat-sifat munjiat. Nah, mengapa? Karena sifat-sifat munjiat itu perlu tuntunan, perlu bimbingan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu Allah Subhanahu wa taala itu jauh sebetulnya daripada manusia. Ya, ilmunya tentu. Jadi semakin tidak berilmu manusia tentang wahyu Allah, tentang hikmah, itu berarti semakin jauh mereka daripada wahyu Allah. Maka pada saat itulah sifat-sifat yang ada pada diri mereka itu tidak akan terarah, tidak akan terbimbing, karena mereka tidak tahu, tidak mengenali ayat-ayat Allah atau hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat-sifat muhlikat itu sangat mudah sekali, mudah didapatkan, mudah berkembangnya di dalam diri manusia. Mengapa? Karena sifat-sifat muhlikat itu bimbingannya tidak perlu mengenal wahyu Allah. Sudah ada yang mengarahkan itu nafsu. Tambah lagi dengan syaitan, sifat-sifat buruk dari luar. Nah, jadi kita harus tahu, begitu sulitnya mendapatkan sifat-sifat munjiat, begitu mudahnya mendapatkan sifat-sifat muhlikat. Salah satu daripada sifat muhlikat itu sebagaimana yang dikatakan Allah dalam ayat tadi, mereka cepat-cepat mengambil keputusan, menyiarkan, memberitakan segala sesuatu yang sampai kepadanya. Padahal belum tentu kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang ada pada dirinya. Nah, begitu dahulu orang-orang yang bersifat-sifat muhlikat itu, begitu kini orang-orang yang bersifat muhlikat, seperti itulah cara hidup. Ya, kalau ada berita-berita buruk, itu secepatnya mereka itu harus mengekspos. Padahal belum tentu itu benar-benar salah. Ya, tapi kalau ada yang baik, itu payah berpikir dulu manusia. Kalau yang baik-baik itu menyangkut dengan lawannya, makanya tidak siarkan.
Banyak sekali orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Bani Israel itu menerima berita-berita baik tentang nabinya misalnya. Tetapi karena yang membenci nabi, dia tutup-tutupi. Tapi kalau yang menyangkut dengan keburukan, padahal belum tentu buruk, maka itu disiarkannya dengan secepatnya. Itulah sifat-sifat daripada manusia yang tidak baik. Nah, jadi nampaknya di situ yang ukuran kebenaran itu memang tidak bisa dicari kepada yang lain. Tidak bisa diukur kebenaran itu dengan kemauan diri sendiri, diri seseorang. Tapi kebenaran itu harus diukur dengan kitab dan sunnah atau kitab dan hikmah. Baru kita mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak. Nah, perhatikanlah satu riwayat pernah menyatakan bahwa yang sebaik-baik hamba itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Itu yang sebaik-baik hamba. Banyak manfaatnya kepada orang lain. Diterima atau tidak oleh orang, baik orang itu atau tidak olehnya itu bukan persoalan. Tapi dia memberi manfaat terhadap orang lain, artinya keluar dari dirinya itu kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Nah, itu ukuran hikmah, ukuran dari wahyu. Begitulah orang-orang hamba yang baik itu. Tapi kalau kita ukur kebaikan orang itu dengan diri kita, saya jadinya betul hamba yang baik. Orang yang berbuat baik kepada kita, itu jadinya, itu salah. Mengapa? Yang kita itu belum tentu benar. Kadang-kadang si pejudi harus disenangkan oleh masalah judi. Jadi orang pejudi kalau dibalikan kereta kuning senangnya. Apakah itu orang baik? Tidak. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan wahyu Allah SWT. Nah, jadi ukuran kebenaran itu adalah Alkitab dan hikmah, ya, atau sunnah Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan itu. Kalau menurut kita orang yang baik adalah orang yang mampu menyenangkan kita. Padahal kita tadi entah benar entah tidak. Jadi artinya tidak benar kalau itu yang kita jadikan ukuran. Tapi yang harus dijadikan ukuran, orang yang baik itu, hamba yang benar itu adalah orang yang sanggup menyenangkan atau banyak berbuat baik untuk orang lain. Nah, yang keduanya, sebaik-baik amalan, sebaik-baik keadaan adalah orang yang membahagiakan orang lain. Ya, menyenangkan orang lain. Kalau tadi memberi manfaat kepada orang lain, kalau ini menyenangkan orang lain atau membahagiakan orang lain. Nah, ingat, kalau itu sudah dijadikan sebagai ukuran, maka seluruhnya itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Artinya, seseorang hamba yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia akan diberi manfaat itu oleh Allah SWT. Seseorang hamba yang suka untuk menyenangkan orang lain, maka kesenangan itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita amalan yang baik itu sesuatu yang membahagiakan kita, dan yang baik orang lain, sedih baik orang lain, itulah ukuran-ukuran yang salah. Jadi balik kita kepada persoalan pokok bahwa ukuran segala-galanya di dalam kehidupan manusia itu adalah Alkitab atau wahyu atau hikmah yang berada di dalam kitab dan sunnah itu. Nah, contoh tadi seperti hamba yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik hamba itu adalah Muhammad. Mengapa? Karena seluruh kehidupannya itu lahir batin adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai-sampai kepada jiwanya Muhammad itu nyugadaikan, jual, korbankan demi untuk orang lain. Nah, dan kemudian Nabi Muhammad SAW itulah orang yang paling baik keadaannya. Mengapa? Karena dialah yang menyukakan orang lain. Masa ia manusia akan dapat bahagia, senang kalau tidak melalui oleh karena Nabi Muhammad SAW. Nah, yang sejahat-jahat hamba adalah satu orang yang musyrik, memperserikatkan Allah, menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua adalah orang yang mengganggu ketenangan orang-orang mukmin. Itulah yang sejahat-jahat manusia. Nah, kalau itu yang jahat tadi adalah dirugikan nyawa. Padahal walau itu tidak dirugikan oleh seorang, tapi kestabilan kehidupan kita di permukaan bumi, orang mukmin ya, bukan kita ya, tadi ukurannya orang mukmin, diganggunya itulah yang sejahat-jahat umat di dalam kehidupan di permukaan bumi. Nah, kalau kita masuk kepada periode hidup kita zaman ini, kita tidak bisa lagi tutup-tutup mata. Itu tidak berlaku lagi. Orang kini itu yang mengatakan siapa yang baik itu orang yang memperturutkan kehendak inyo baru wak dikecekkannya. Kalau nyoba judi dibalikan ke rete kuah, kita ke dipuji-pujinya. Tapi kalau nyoba judi kita bawakan istilah-istilah pengajian, maka kita akan dicaci-caci. Begitu kehidupan di akhir zaman. Nah, jadi kebalikan itu yang terjadi. Kemudian keburukan pun seperti itu. Kemusyrikan sudah terjadi di mana-mana. Apapun profesi manusia lah sulit kini untuk menghindarkan rasa syirik yang ada di dalam hati. Ya, sebagai seorang buruh sangat tergantung betul perasaannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam terjadi. Jadi di dalam segala sesuatu itu terjadi kemusyrikan. Nah, itulah sebabnya agama itu perlu dihakikati sehingga kita tahu dengan secepat mungkin. Ya, tahu capek tentu kita akan bisa merubah atau mempertahankan setidak-tidaknya tentu sesuai dengan kadar kemampuan maksimal kita. Nah, jadi balik kepada ayat tadi balik bahwa manusia itu ada yang dengan serta-merta mengukur kebaikan dan keburukan itu adalah melalui dirinya sendiri. Kalau hanya terima berita dari sesuatu, yang anggap betul sesuatu yang putuskan, itulah kebenaran. Baik mengenai yang baik atau mengenai yang buruk. Padahal itu perlu dikembalikan kepada Rasul. Rasul yang tahu, ulil amri yang tahu. Maka dalam adat Minangkabau itu disabitkan elok-elok. Ya, karena itu Rasul itu kinilah meninggal. Ulil amri itu kadang-kadang lain bisa juga, ada kadang-kadang lah habis dulu. Maka disebutkanlah dalam adat Minangkabau orang alim lain namanya. Orang alim subuh nan bendang sebutannya di dalam adat Minangkabau. Orang alim subuh nan bendang jadi pandai pagana bari. Nah, kini ikolah berbalik kini. Orang tak ingin bertanya oleh kepada alim ulama. Orang tak bisa mengembalikan persoalan tadi kepada orang-orang alim. Dia mengambil keputusan sendiri-sendiri. Maka tergantunglah keputusan yang dibuat baik buruk tadi tergantung kepada nafsu, bimbingan nafsu tadi. Maka nafsu manusia pasti tidak sama. Maka jadilah antara si A dengan si B berlainan keputusan yang dia dapatkan. Maka tidak dapat tidak kalau sudah berlainan keputusan hati, maka pada waktu itu akan terjadi bentrokan di dalam kehidupan. Nah, jadi kehidupan kita kini susah damai. Adik kakak badusana, kadang-kadang ibu dengan anak itu sulit untuk mendapatkan suatu kesepakatan tentang menyatakan baik buruknya sesuatu, untung ruginya sesuatu. Karena ukurannya tidak sama. Ya, nyukur sesuatu itu dengan meternya sendiri, dengan ukuran dirinya sendiri, bukan mengukur dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah saja itu pernah disampaikan dalam satu rumah tangga, katakanlah suami istri saja nado anggota keluarga. Itu kalau berlainan betul keputusan tentang sesuatu, ya. Yang satu mengatakan ini baik, yang satu mengatakan ini buruk, pasti berantakan. Dan tidak. Ya, mengenai nafsu lahiriah sajalah, samba misalnya. Nah, yang seorang mengatakan dan samba itu lama ini, yang seorang itu mengatakan samba itu tidak lama. Ya, itu pernah tuh ada orang mengecoret taga garam samba, garam mulai.
ya, yang istrinya tuh menganggap bahwa gulainya tuh lemak, yang suaminya mengatakan gulainya itu masin. Cuman hanya gara-gara menilai sesuatu masakan masin tidak masin bisa bentrok, bisa cerai rumah tangga disebabkan itu. Bayangkan kalau masalah-masalah yang sangat vital yang sudah diukur dengan nafsu. Jadi kehidupan kita kini itu. Nah, ditambah lagi dengan Al-Quran itu dipermudah juga. Akhirnya anggapan orang kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala itu semakin ringan. Akhirnya terjadilah tasawuf. Apa itu tasawuf itu? Tunda-tunda, tunggu-tunggu. Biarlah besoklah ilmu pengetahuan agama itu kan mudah cuma ilmu pengetahuan agama itu. Akhir-akhirnya orang berpendapat yang agama itu kalau sudah bisa sholat, sudah bisa puasa, apalagi zakat, apalagi haji, gitu, berulang tiap tahun, itu seolah-olah sudah di tangannya sendiri. Lupa mereka bahwa seluruhnya itu bisa memasukkan ke dalam neraka. Sholat saja akan menyeret mereka ke dalam neraka, karena dia ukur dengan kemauan dirinya sendiri. Nah, jadi begitulah banyaknya. Sehingga dalam batang kaji itu dibunyikan elok-elok, kok terlampau dek mengajah, tertimbun dek mengokeh, istilah. Banyak hari ini yang seperti itu. Barangkali mungkin dia juga tidak senang pikiran mendengarkan, hati mendengarkan. Ya, sholat saja itu adalah baik, tetapi kalau dicampuri dengan hal-hal yang mengganggu, yang ria, itu akan memasukkan ke dalam neraka nanti. Tertimbun dek mengajah namanya. Perhatikanlah hari ini. Ya, itu sholat pakai alat pengeras suara itu kalau mengganggu orang lain, jangan disangka awak saja yang sembahyang di dunia orang sembahyang itu berarti padahal kebutuhan untuk itu tidak ada. Sembahyang merompek cuma pakai puluh menit, pakai puluh ayat panjang-panjang, orang sholat dulu itu tertimbun dari mengokeh namanya seperti itu. Dan masuk surga ke neraka jadi. Nah, itulah yang diperbantahkan dari orang. Ada orang mengecikkan zikir itu harus dikeras-keraskan, harus dilunak-lunakkan. Terjadi perselisihan. Karena dia mengukur dengan dirinya sendiri. Nah, tapi kalau balik betul kepada wahyu Allah, kepada hikmah, masalah keras tidak masalah. Masalah lunak tidak masalah zikir itu. Termasuk salat, tapi lihat di mana harusnya keras, di mana harusnya dilunak. Baca Quran kita jam 2 malam, orang sedang lolok berdosa baca Quran itu. Kalau di Korea kan, bukan baca Qurannya yang berdosa, tapi mengoreh-ngorehkan orang. Tapi kalau tiba waktunya umpamanya lah pukul 4 misalnya, seharusnya bangun orang-orang mukmin. Kita pun tidak mengeraskan suara, itu makruh. Karena kita dituntut tadi memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau kita korekan, bisa orang tadi bangun, ingat, tahu masa waktu subuh lah itu berarti kita memberi manfaat kepada orang lain. Sekalipun orang lain marah. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah yang dikatakan tarikat. Nah, kini tak ada itu lagi. Kini kalau nak buat serang-serang saja kini. Begitu di dalam urusan dunia, begitu di dalam urusan beragama. Akhirnya terjadi berantakan. Ini menyalahkan, yang satu membenarkan. Terjadilah yang satu membenarkan, yang satu menyalahkan. Jadi bukan kebenaran kini yang dicari, tetapi yang dicari kini adalah pembenaran tentang sesuatu. Yang ketujuh, di awal harus dibenarkan oleh orang lain. Itu nan aduk kini. Kalau tidak dibenarkan oleh orang lain, kita jadi komplain dengan orang itu. Nah, balik itu kepada pokok persoalan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan tentang sesuatu yang sampai kepada kita. Ukurkan terlebih dulu dengan ukuran yang bukan meter kita, bukan ukuran kita, apalagi nafsu kita, kemauan kita, tapi ukurlah dengan kebenaran yang datang daripada Allah, yang disampaikan oleh Rasul, yang dipaparkan oleh ulil amri minkum, yaitunya orang-orang kurus pekerjaan kamu, tentunya masalah agama.
Nah, jadi maka oleh sebab itu jelas berapa banyaknya terjadi keteledoran di dalam kehidupan yang sangat menuntut untuk memperbanyak tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.